Nah, ini saya bersama orang suku di Tobelo Dalam. Ini ada di hutan Dusun Raja. Iya. Betul ya, Dusun Raja nih sama Tete Markus. Kita mau cari sagu. Selama bertahun-tahun, suku Tobelo Dalam yang juga dikenal sebagai komunitas etnis Togutil hidup di hutan Pulau Halmahera secara nomaden. Suku Tobelo dalam catatan sejarah sebenarnya adalah bagian dari kelompok bangsa Portugis yang datang ke Maluku untuk menguasai rempah-rempah. Nah, ini pohon sagu yang siap dipanen, siap diambil. Usianya tadi saya tanya bercanda-canda aja. Bilang 1000 tahun kah, 100 tahun. Ini sebenarnya usia sagu 1 tahun yang bisa diambil. Iya, pegang. Berhadapan langsung dengan suku ini memang cukup berbeda dengan apa yang saya bayangkan sebelumnya. Kesan sederhana lebih terlihat bila dibandingkan orang Togutil kebanyakan. Tak heran, suku Tobelo Dalam lebih suka disebut orang dari suku Bila dibanding menjadi bagian dari suku Togutil. Sagu memang tak bisa dilepaskan dari kehidupan sebagian besar suku yang ada di Indonesia Timur, terutama di Pulau Maluku dan Papua. Kedua pulau ini adalah pengkonsumsi utama sagu, baik sebagai makanan pokok ataupun cemilan. Apalagi sebagian kontur Maluku dan Papua berada di wilayah dataran rendah sangat cocok sebagai habitat sagu. Sehingga di wilayah ini, sagu sangat melimpah jumlahnya. Umumnya, pohon sagu dapat tumbuh setinggi 20 hingga 30 meter di wilayah dataran rendah. Di lingkungan ini, sagu memiliki peran yang sangat penting karena dapat mengabsorpsi atau menyerap emisi gas CO2 yang dikeluarkan dari lahan rawa dan gambut. Apa itu, Bu? Dia bilang Mabauku. bau bagus. Bau enak. Bau-bau enak. Nah itu, tadi waktu saya mau ikut pangkur sagu. Saya udah kebayang baunya asem. Ternyata ini nggak ada baunya karena baru. Bagi suku Tobelo Dalam yang tinggal di wilayah dataran rendah, hutan sagu adalah harta yang sangat penting. Ini sebabnya kebanyakan wilayah hutan sagu milik suku Tobelo Dalam dijadikan kawasan hutan adat oleh ketua suku mereka. Tempat itu. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar hutan yang menjadi sumber makanan suku Tobelo tetap terjaga kelestariannya. Habis ini Saya benar-benar takjub melihat bagaimana sebuah aturan tentang pengelolaan hutan telah dilakukan oleh sebuah suku yang memiliki kehidupan yang sangat sederhana. Jadi lucu nih kalau misalnya di Papua tuh kan jelas gitu perbedaan pembagian tugasnya, misalnya yang laki-laki yang berhalo, yang berpangkur, ibu-ibunya, mama-mamanya yang kasih cuci. Kalau di sini siapa-siapa boleh. Sini laki semua. Oh, sini laki semua. Berarti mama-mama enak sekali ya. Faktanya, Indonesia memiliki areal hutan sagu terbesar di dunia, yaitu sekitar 1,30 juta hektar atau sekitar 50% dari areal hutan sagu dunia. Di wilayah Indonesia Timur, setidaknya ada sekitar 20 jenis pohon sagu yang menghasilkan tepung dengan warna dan rasa yang berbeda. Oh, mama-mama masak saja. Oh, baik. Ini nanti sudah boleh diambil? Iya, sudah boleh ya. Boleh. Nah, ini jadi begini. Sistemnya setelah diperas, ini nanti dia akan mengendap nih sarinya di bawah, lalu nanti kita kasih ke dalam kantung. Lalu yang di bawah ini sudah ada, jadi nanti satu tempat wedi itu sudah boleh ya? Iya boleh. Oh, so bikin wedinya? Oke, baik. Nanti habis ini isinya kita kasih keluar, bawa pulang ke rumah, jemur. Mau jemur dia. Baiklah. Tepung sagu sangat kaya karbohidrat, namun sangat miskin kandungan gizi lainnya. Dalam 100 gram tepung sagu rata-rata terkandung sekitar 355 kalori. Namun jika dibandingkan dengan ubi atau serelia, kandungan gizi dari tepung sagu masih lebih unggul. Apalagi sagu mengandung pati tidak tercerna yang penting bagi kesehatan pencernaan. Seperti yang sudah terjadi, sagu juga dikonsumsi sebagai pengganti beras yang bernilai gizi hampir setara.
lihat deh, ini tuh seperti cetakan kue. Kue pancong kalau di Betawi, kalau di Jakarta. Persis deh kayak begini cetakannya. Cuman ya memang kita tahu sendiri kalau bahan makanan khas Indonesia Timur tuh memang sagu. Bentuknya aja macam-macam, dari papeda, sinole di Ambon, lalu di sini ada sagu forno. Nah ya mau. Ya. Dia pe. Iya. Rasanya ternyata sagu forno ini di mulut terpisah dia, karena kita makan dengan air. Kalau kita tidak makan dengan kopi, dengan serat, pasti susah karena dia tidak ada pelembut, tidak ada pengembang. Dia betul-betul tepung sagu begitu aja. Nah tadi nih satu tempat yang tadi kita ambil itu bisa bertahan untuk 2 minggu. Iya. Oke, jadi kalau 2 minggu lagi ke depan nanti baru ambil sagu lagi begitu ya.